Pertanyaan pertama terkait dengan proses kegiatan ini, yaitu latar belakang dan tujuan dari kegiatan penjematan informasi tentang risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan oleh ISMA. Ya, baik, terima kasih. Yang melatar belakangi dari kegiatan penjematan informasi tentang risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim ini karena yang pertama dan terutama sekali itu wilayah Maluku maupun Indonesia, bahkan secara global kita berada pada zona yang rawan bencana. Baik dari sisi letak geografis, kita berada pada 3 lempeng dunia yang terus bergerak, baik lempeng dunia Pasifik, Eurasia maupun dari Australia. Dan karena itu sebagai warga masyarakat maupun di dalamnya sebagai gereja, kita merasa bertanggung jawab untuk membekali umat dan pelayan dalam membangun kesadaran dan kesiapsiagaan untuk menghadapi berbagai risiko bencana. Nah, kegiatan ini diharapkan agar umat tidak hanya memahami, tapi juga sadar bahwa bencana itu terjadi dalam waktu yang tidak tentu. Dan ketika itu terjadi, dengan kesiapsiagaan yang telah dilakukan melalui pelatihan, melalui berbagai kegiatan, secara khusus kegiatan penjematan ini, umat maupun pelayan di lingkungan Gereja Presbyterian Maluku secara khusus di basis Pulau Babar maupun Babar Timur memiliki tidak hanya wawasan tetapi juga kesadaran dan kapasitas, baik itu terkait dengan mitigasinya maupun juga yang terkait dengan kesiapsiagaan, sehingga ketika terjadi maka mereka bisa melakukan apa yang harus dilakukan. Nah, di dalam kegiatan ini juga sesungguhnya gereja sebagai mitra dari pemerintah melakukan hal yang sama juga yang menjadi tanggung jawab dari pemerintah kepada masyarakat, sehingga dari secara kelembagaan gereja UPM dalam hal ini melakukan langkah-langkah strategis untuk membekali, meningkatkan kapasitas umat dan pelayan untuk tetap memiliki kesiapsiagaan itu. Sesungguhnya juga yang menjadi latar belakang dari kegiatan ini adalah telah menjadi komitmen dan panggilan iman gereja untuk tidak hanya menata layani alam pemberian Allah, tetapi juga bagaimana dengan keseimbangan itu umat sadar di dalam langkah-langkah pengelolaan alam, tetapi juga pemeliharaan sehingga terjadi keseimbangan. Mungkin selama proses kegiatan ini yang dilakukan sampai beberapa hari, bagaimana penilaian Bapak terhadap antusias peserta yang diikuti? Iya, kita patut berterima kasih untuk umat dan pelayan maupun juga di dalamnya pemerintah desa secara khusus dilihat secara masyarakat dari anak sampai orang dewasa yang kesannya dari ketika kita disambut terus dalam berbagai kegiatan yang kita jalani kurang lebih sudah 3 hari ini, tidak hanya akomodasi dari masyarakat, dari umat dan pelayan, tetapi juga dari keterlibatan. Yang menjadi peserta dari kegiatan ini tidak hanya pendeta, ada juga anggota jemaat, di dalamnya juga relawan dalam hal ini yang kader-kader angkatan muda, dan mereka sungguh memberi perhatian terhadap setiap sesi kegiatan ini. Sebab kita tidak hanya memberikan muatan-muatan materi yang ansih terkait dengan pengorganisasian kedaruratan bencana. Di dalamnya juga ada materi yang kita berikan untuk melatih dan diharapkan peserta ini juga ini bisa menjadi tim penanggulangan bencana di jemaat masing-masing maupun tingkat basis. Mereka diberikan muatan ilmu dan keterampilan bagaimana melakukan langkah-langkah dukungan psikososial yang dalam materi yang diberikan itu dukungan psikososial awal ketika
pasca bencana, sehingga materi-materi yang lain seperti konstruksi bangunan tahan gempa, mereka bisa memahami bagaimana cara memilih material sampai pada proses-proses pembangunan bangunan. Jalannya juga pastori dan gereja yang memiliki tingkat ketahanan terhadap guncangan gempa ketika itu terjadi. Di samping itu juga dari sisi pemetaan, dan itu penting, kita memberikan pelatihan bagi peserta untuk sendiri bisa secara partisipatoris memetakan lokasi-lokasi rawan bencana di masing-masing wilayah di jemaat misalnya, sampai ke penentuan jalur-jalur evakuasi, titik kumpul, evakuasi sementara dan akhir, dan seterusnya. Lalu samping itu juga kita memberikan muatan materi untuk melengkapi pengetahuan dan skill peserta untuk bagaimana melakukan tindakan pertolongan pertama yang disajikan oleh kelompok fasilitator narasumber dari TNI Provinsi Maluku. Semua itu bertujuan sebagaimana tadi kita katakan awal, sesungguhnya gereja mau mencapai sebuah konsep dan sebuah capaian sebagai gereja yang tangguh terhadap bencana. Jadi dia tanggap, kontas, dan tangguh terhadap risiko-risiko bencana. Ya. Ya. Sesungguhnya harapan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan ini, para peserta selain mereka kembali dan mereka bisa menindaklanjuti apa yang mereka terima di sini, tidak hanya sekali tetapi di dalam setahun itu harus terus dilakukan berupa sosialisasi dalam kemitraan dengan pemerintah di tingkat desa, kecamatan, bisa membangun kemitraan untuk bersama-sama menindaklanjuti kegiatan ini, sehingga apa yang menjadi harapan bersama yang tadi kita katakan bahwa masyarakat yang di dalamnya umat dan pelayan juga ada, mereka memiliki kesiapsiagaan terhadap berbagai ancaman-ancaman gempa. Baik, ya sama-sama. Shalom.